Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasomita Naila, Prodi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 230123009, Universitas Harapan Bangsa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku saya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karangan Dr. Andes C. Kansil. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya. Yang pertama ada definisi hukum. Menurut Jutrat, himpunan peraturan-peraturan berisi perintah-perintah larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Kesimpulannya yaitu hukum itu adalah suatu peraturan-peraturan yang berisi perintah larangan yang bersifat mengikat atau mengatur tata tertib suatu masyarakat. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan. Jadi tujuan hukum itu harus bersendikan pada keadilan. Tujuan hukum itu ada 3, yaitu pertama keadilan, kepastian, dan juga bermanfaatan. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum itu mengatur perilaku dan juga pergaulan pada masyarakat. Yang kedua itu peraturan itu bersifat memaksa. Jadi peraturan-peraturan hukum itu pasti bersifat memaksa. Yang ketiga itu peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi seorang warga biasa tidak bisa membuat peraturan kecuali peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Lalu yang keempat ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu tersebut adalah tegas. Jadi pelanggaran peraturan tersebut harus bersifat tegas. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada 2. Yang pertama adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang. Jadi peraturan itu harus ditaati oleh setiap orang tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum itu ada 2. Yang pertama manusia atau natural person sebagai subjek hukum pembawa hak, kecuali orang-orang yang di bawah umur atau orang-orang yang dalam pengampuan. Orang-orang yang dalam pengampuan itu orang yang butuh bantuan orang lain. Lalu yang kedua ada badan hukum atau reh person. Reh person itu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Contohnya ada PPATK, notaris, pengacara, dan juga LBH. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum itu disebut objek hukum. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum, peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum formil yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Macam-macam sumber hukum formil itu ada 5. Yang pertama jurisprudensi atau keputusan hakim. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar terhadap keputusan hakim. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, atau normal. Lalu selanjutnya traktat, perjanjian yang dibuat antar negara. Macam-macam traktat itu ada 2, ada bilateral dan juga multilateral. Lanjutnya ada doktrin, pendapat sarjana hukum. Pendapat sarjana hukum artinya pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli. Yang terakhir ada undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Selanjutnya ada kaidah hukum. Kaidah hukum itu ada 4, yaitu pertama norma agama, yaitu aturan yang berisi kewajiban, larangan, perintah, anjuran dari Tuhan yang diyakini oleh pemeluknya. Yang kedua ada norma kesusilaan, kaidah hukum yang berasal dari sanubari manusia atau hati manusia. Yang selanjutnya ada norma kesopanan, berasal dari dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan warganya agar saling menghormati dan juga menghargai. Lalu norma hukum yang terakhir, hasil dari perundang-undangan atau tertulis yang dibuat melalui proses hukum itu disebut norma hukum.
Selanjutnya, kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara lain hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Selanjutnya, ada mazhab-mazhab ilmu pengetahuan hukum. Terbagi menjadi dua, yaitu mazhab hukum alam, hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Yang kedua ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah mengajarkan bahwa hukum tidak dilihat atau dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Selanjutnya ada penemuan hukum, yaitu interpretasi. Macam-macam interpretasi itu ada penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran ketentuan dalam undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun. Selanjutnya ada penafsiran historis. Penafsiran historis itu penafsiran yang berdasarkan pada sejarah, baik sejarah terbentuknya undang-undang, proses pembentukan, dan juga maupun sejarah hukum. Lalu selanjutnya ada penafsiran teleologis, yaitu berisikan pada intensi dan tujuan dibuatnya suatu aturan hukum. Selanjutnya ada pengisian kekosongan hukum. Ada dua, yaitu hakim merupakan faktor pembentukan hukum. Keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal. Peraturan-peraturan perundangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan suatu hukum. Yaitu yang kedua ada keputusan hakim bukan keputusan umum. Keputusan hakim bukan peraturan umum, yaitu hakim ikut menemukan atau menentukan hukum, menciptakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hakim itu bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Yang terakhir ada pengertian hak, yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada atau sudah lahir, bahkan sebelum lahir. Oke, jadi itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.